Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah pada saat ini Ustadzuna Al-Karim Saiful Bahri sudah bersama kita dan kita akan melanjutkan kelas kita bersama beliau, yaitu Ulumul Quran, yang sebelumnya kita awal bermula dari Ulumul Fiqih, kemudian berlanjut dengan Ulumul Quran yang pada intinya adalah saling melengkapi sehingga kita punya pemahaman yang komprehensif, memahami Al-Quran, kemudian nanti diintisarikan dalam bersambung dengan Ulumul Fiqih dengan Ustadz Muntaha, dan insya Allah saling melengkapi. Dan insya Allah kajian Ulumul Quran ini akan dilaksanakan rutin bersama Ustadz kita, Ustadz Saiful Bahri, tiap bulan di minggu kedua. Adapun bila nanti ada perubahan nanti akan kita komunikasikan. Ustadz, alhamdulillah kita ada pesertanya. Alhamdulillah untuk Ulumul Fiqih itu sendiri sudah ada sekitar di atas 40 orang. Peserta kita ada dari US, ada Ibu Khala, kemudian juga ada dari New Zealand insya Allah, dan juga di tempat yang lain. Ustadz, kita mulai acara kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk waktu dan tempat saya persilahkan ke Ustadz Saiful Bahri. Monggo Ustadz, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hakimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, para peserta kajian Ulumul Quran, terkhusus pengelola, para pengurus, para pegiat Iqra ada di Perth dan sekitarnya, Western Australia, dan kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita mulai kelas perdana Ulumul Quran yang mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan pada serial berikutnya. Pada pembahasan tentang Ulumul Quran, sesungguhnya Ulumul Quran sebagai knowledge, kaidah-kaidah, itu sudah semi-final. Tetapi dalam terapannya, ini yang perlu kontekstualisasi. Perlu dijadikan wadah untuk mengkontekstualisasi teks-teks Al-Quran, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan supaya kita berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada para sahabatnya, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka, maksudnya kata beliau, "Addu 'alaiha bin nawajid", gigitlah dengan gigi geraham. Jadi ketika kita menggigit dengan gigi geraham, betul-betul kita fondasinya kuat. Sebagai sederhana saja, ketika kita ditanya oleh orang-orang yang meragukan otentisitas Al-Quran, ditanya, kapan Al-Quran kalian lengkap ditulis 30 juz? Secara umum kita terjebak retorika dan kemudian mengatakan bahwa Al-Quran itu baru ditulis di zaman Utsman bin Affan. Kalau kita terjebak retorika ini, maka otentisitas Al-Quran berbahaya sekali, sehingga kita tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu otentik. Karena kalau ditulis di zaman Utsman, siapa yang memvalidasi? Yang memvalidasi tentu bukan Nabi. Padahal kita harus berani meyakinkan bahwa Al-Quran 100% semua sudah ditulis di zaman Nabi Muhammad SAW dan tervalidasi. Hanya saja tidak dibukukan dalam satu bentuk mushaf. Ini sederhana, syubhat-syubhat di dalam pemikiran, baik pemikiran orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, ataupun terhadap pemikiran umat Islam yang dalam tanda kutip, mereka mungkin punya agenda, baik tersetting secara
disengaja atau tidak sengaja karena background pendidikan yang seperti itu, kemudian ikut-ikutan dalam tanda kutip mengkritisi karena ingin isbat atau menganggap dirinya sebagai seorang sarjana yang objektif. Padahal di dalam agama kita, studi Al-Quran itu sangat subjektif karena tujuan kita adalah semakin meyakinkan, memantapkan keimanan kita terhadap Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, ulumul Quran sebagai sebuah studi. Nah, saya sambil share screen, maaf Bapak dan Ibu sekalian, akan saya share screen ya. Ulumul Quran sebagai sebuah studi itu tentu belum ada di zaman Rasul ya. Nah, dan kalau kita membahas tentang studi Al-Quran, maka bahasannya pada pendahuluan kita harus tahu sejarah ulumul Quran itu sendiri. Kok sampai bisa harus ada kaidah-kaidah itu? Kan Al-Quran sudah turun, pahami aja. Kenapa harus menggunakan kaidah? Sejak kapan itu ada? Nah, itu sebagai pengetahuan dasar, dan skema isi outline studi Al-Quran itu ada 3. Yang pertama terkait dengan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, itu termasuk wahyu, apa saja jenis-jenis wahyu, lalu kemudian latar belakang turunnya Al-Quran yang disebut dengan asbabun nuzul, turunnya Al-Quran itu sendiri bagaimana, ya, siapa yang mengantarnya, seperti apa cara turunnya, periodisasi turunnya Al-Quran itu seperti apa terbaginya, kenapa ada ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Madaniyah, kemudian susunan itu seperti apa, yang pertama awal turun dan terakhir turun. Nah, itu dibahas pada pokok-pokok bahasan di tema Nuzulul Quran. Lalu yang kedua, tema yang terkait dengan Tarikhul Quran, kalau bahasanya orientalis Noldek, padahal sesungguhnya Al-Quran tidak punya sejarah. Yang benar adalah Tarikh Mushafil Quran. Tarikhul Mushaf, sejarah Mushaf. Bagaimana Al-Quran ditulis, kemudian dikodifikasi, dibukukan, dan ada standarisasi. Karena itulah standarisasi ini kemudian menjadi terkenal, dan apa saja syarat-syarat tulisan itu standar, lalu yang menyusun Al-Quran dari ayat per ayat, surat per surat, dinamakan, nah itu ada di dalam sejarah mushaf. Ya. Dan yang terakhir ini yang paling panjang adalah terkait dengan pemahaman isi ulumul Quran itu sendiri. Nanti ada apa bedanya tafsir, takwil, metodologi tafsir, qiraatul Quran, kisah-kisah Al-Quran, nasikh dan mansuh, muhkam mutasyabih, ya, dan lain sebagainya, atau dimensi kemukjizatan Al-Quran. Nah, itu ada di dalam sesi yang paling panjang tentunya. Nah, kita mulai yang pertama, Bapak dan Ibu, adalah yang terkait dengan sejarah ulumul Quran. Ya, kalau Quran saya kira saya skip ya, sudah muttafaq bainal ulama bahwa Al-Quran itu kita pahami melalui empat sudut pandang. Al-Quran sebagai wahyu, wahyu itu SK kenabian kalau bahasa kita, Al-Quran sebagai mukjizat, ya, kemudian Al-Quran sebagai kalam Allah, dan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. Ada 4 perspektif itu yang harus kita pahami, dan ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, al-muta'abbad bitilawatihi, ya, kita berta'abbud dengan membacanya, dapat pahala di dalam atau di luar sholat, ya. Lalu al-mankul bitawatur, ya, nukilnya itu melalui proses yang mutawatir dan tertulis dalam mushaf yang terstandarisasi. Sedangkan ulumul Quran itu terkait dengan hal-hal ini. Nah, seperti yang tadi disebut ya, latar belakangnya, kodifikasinya, sejarahnya, ada muhkam mutasyabihnya dan sebagainya. Nah, ulumul Quran itu kenapa tidak muncul di zaman Nabi Muhammad SAW? Karena sumber wahyu masih hidup di tengah-tengah mereka. Nah, untuk apa ditanyakan? Untuk apa perlu sebuah kaidah? Kalau ada masalah tinggal merujuk kepada Nabi Muhammad, bisa langsung ditanyakan kepadanya. Demikian juga pada periode kedua, ketika para sahabat hidup, tidak perlu karena mereka menyaksikan, mereka adalah saksi-saksi sejarah. Turunnya Al-Quran pada periode tertentu, pada waktu tertentu, pada kondisi tertentu, sehingga memungkinkan untuk difahami langsung oleh mereka. Dan era kibarut tabi'in. Nah, apa bedanya sahabat dan kibarut tabi'in? Kibarut tabi'in itu adalah orang yang
masuk Islam di zaman Nabi, tetapi tidak bertemu Nabi, seperti Abu Muslim Al-Khawlani, seperti Uwais Al-Qarni, itu dia sudah masuk Islam di zaman Nabi, tapi tidak bertemu Nabi. Uwais Al-Qarni misalnya, beliau ke Madinah 2 kali, tapi setiap ke Madinah tidak bertemu Nabi, maka statusnya akan terhenti sebagai kibarut tabi'in. Abu Muslim Al-Khawlani juga demikian. Atau sebaliknya, orang yang bertemu Nabi, tetapi dia masuk Islamnya itu di zaman setelah Nabi wafat. Ya, di zaman Abu Bakar, atau di zaman Umar, atau di zaman Utsman. Nah, itu disebut kibarut tabi'in. Mereka secara umum akan mengetahui Al-Quran itu turun kondisinya. Tetapi standar mereka itu tetap tidak terupgrade sebagai saksi sejarah langsung yang mereka sebut sebagai sahabat. Sebenarnya mereka hanya sebagai tabi'in. Dan biasanya ini disebut dengan mursal. Atau disebut mauquf riwayat ini. Karena harusnya untuk tersambung ke Nabi Muhammad itu diperlukan satu tobaqoh. Kalau dalam hadis itu ada tobaqoh riwayat sampai tersambung kepada Rasul. Nah, tapi ini dibolehkan. Karena kibarut tabi'in ada sejarahnya. Ya. Nah, kapan ulumul Quran itu ada? Ulumul Quran itu baru ada di era tabi'in. Ya, abad kedua Hijriah muncullah karya-karya itu. Nah, kita lihat misalnya karya tafsir Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, Waqi Ibnu Jarrah, gurunya Imam Syafi'i ya. Dan yang menarik adalah pada tahun wafatnya 310 itu adalah tahun wafat Ibnu Jarir At-Tabari ya. Itu beliau punya karya tafsir lengkap dari awal suratul Fatihah sampai akhir surat An-Nas, tapi pendekatannya adalah pendekatan riwayat, dan itu tafsir yang paling tua yang diketahui hingga hari ini. Ya. Nah, ulumul Quran itu pertama muncul itu satu jenis. Ya, tidak disebut ulum. Karena satu jenis saja, tentang asbabun nuzul, tentang nasih mansuh, tentang makki madani ya. Baru kemudian ini kan abad ketiga Hijriah itu muncul Ali bin Al-Madini. Lalu kemudian setelah itu muncul ada asbabun nuzulnya yang ditulis Ali bin Madini, lalu nasih mansuhnya Abu Ubaid dan seterusnya. Nah, singkat cerita ini yang lebih enak. Kita pakai ini aja. Buku-buku ulumul Quran pertama kali itu hanya berisi satu tema. Asbabun nuzul Ali Al-Madini 234, guru Imam Bukhari. Nasih mansuh Abu Ubaid Al-Qasim Al-Harawi 224. Ya, sebelumnya ya. Al-Makki Al-Madani itu karangannya Ibnu Durais 294. Lalu asbabun nuzulnya Imam Al-Wahidi itu di 468. Saya lanjut saja ya, mudah-mudahan di sini sedang asar, nanti saya akan takhir, tidak apa-apa ya. Nah, sedangkan kemudian buku-buku ulumul Quran yang datang setelahnya. Mohon izin saya skip sebentar untuk menjawab Anda.
La ilaha illallah. Baik, saya lanjutkan. Jadi itu tadi pertama ulumul Quran di era pertama satu tema. Sekarang ulumul Quran di periode berikutnya itu berisi berbagai macam tema. Ada Al-Burhan fi ulumul Qurannya Al-Fufi, ada Fununil Afnan punyanya Ibnu Jauzi, ya. Ada Al-Burhan fi ulumul Quran punyanya Az-Zarkashi, ini yang lebih lengkap lagi. Lalu kemudian puncaknya diintisarikan oleh Jalaluddin Asyuti dalam Al-Itqan yang tidak terlalu tebal. Nah, lalu sisanya setelah itu adalah penyempurnaan dan resum saja, ya. Buku-buku yang datang setelah Imam Asyuti itu relatif tidak terlalu tebal. Ya. Nah, itu sebagai pengantar. Sekarang kita masuk tema pertama tentang nuzul Quran. Jadi nanti insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan mendiskusikan tentang wahyu itu seperti apa. Apakah wahyu itu semuanya isinya Al-Quran ataukah ada wahyu yang selain Al-Quran? Ya. Kemudian bagaimana cara turunnya wahyu? Dan ini nanti dipersempit menjadi di antara wahyu itu yang umum, ada wahyu yang khusus, yaitu Quran. Itu dipelajari pada bab nuzulul Quran. Ya. Nuzulul Quran. Kenapa Al-Quran itu diturunkan pada waktu tertentu yang sering kita pahami? Apa sih maknanya? Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Surat Ad-Dukhan. Atau inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam surat Al-Qadar, ya. Itu apa makna diturunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan termasuk Maki Madani yang tadi Al-Fakir sebutkan. Nah, sebagai pendahuluan saja, wahyu itu kan artinya isyarat atau isyarat yang cepat. Di dalam Al-Quran, kata wahyu sendiri dipakai dalam 4 istilah. Untuk manusia, ini ada di surat Al-Qasas ayat 7, surat Al-Maidah ayat 111. Ini wahyu yang bukan kepada Nabi. Ya. Ini disebut ilham. Misalnya kepada Nabi, ibunya Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa. Itu kan berarti artinya adalah ilham. Tapi ternyata yang diberi wahyu itu bukan hanya manusia. Hewan juga bisa diberi wahyu. Yang arti bahasa. Ini seperti halnya surat An-Nahl 68. Ketika Allah memberi insting kepada seekor atau beberapa ekor dari lebah untuk membuat rumah, termasuk rumah-rumah binatang-binatang yang lainnya, ada semut, ada berang-berang dan lain sebagainya. Nah, wahyu ini juga bisa berarti adalah bisikan setan. Surat Al-An'am 112 dan 121. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli urura. Jadi ini sesama setan itu saling memberi wahyu, saling membisiki, baik dari setan dari kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia. Yang keempat, wahyu itu juga bisa berarti isyarat yang cepat, karena Nabi Zakaria tidak bisa bicara, maka di ayat 11 itu maknanya adalah memberi isyarat. Ya. Nah itu, sedangkan secara istilah, wahyu itu adalah pemberitahuan Allah kepada manusia yang dipilihnya sebagai nabi. Ini saya kira sebagai pengantar saja. Nah, diagram wahyu itu kalau kepada Nabi Muhammad dijelaskan ada 2. Skemanya, wahyu itu melalui malaikat Jibril atau tanpa perantara. Melalui malaikat Jibril itu ada 3 bentuk: mendengar suara lonceng, melihat bentuk asli di surat An-Najm 2 kali, dan kebanyakan menyerupai manusia. Kalau tanpa perantara, wahyu langsung dari Allah, itu lewat mimpi, seperti kasusnya Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Yusuf, ya, atau bicara langsung, bertemu langsung. Nah, ini dilakukan Nabi Muhammad pada saat Mi'raj setelah beliau dipanggil oleh Allah di suatu tempat yang kita tidak tahu, tidak ada keterangan. Apakah perlu tempat atau tidak juga tidak ada keterangan. Yang kita tahu hanya sampai Sidratul Muntaha, setelah itu tidak ada berita lagi. Nah, sedangkan kalau terkait turunnya Al-Quran,
Al-Quran itu turun harus dengan perantara. Kenapa? Karena harus ada yang berbicara, harus ada yang didengar, harus ada yang diperdengarkan. Maka tidak mungkin Al-Quran itu turun melalui mimpi. Sering kita juga terjebak nih. Nah, ada yang berpendapat, ada kok Al-Quran yang turun melalui mimpi. Padahal yang ada adalah Al-Quran yang mengisahkan tentang mimpi. Itu baru ada. Kalau Al-Quran diturunkan semuanya dalam bentuk terjaga. Ini ya. Tidak ada yang turun dalam keadaan mimpi. Dan Al-Quran semuanya diturunkan melalui perantara. Kenapa? Karena Al-Quran itu gurunya tidak bisa otodidak. Harus mendengar dan harus diperdengarkan. Tidak boleh berguru Al-Quran dari platform YouTube. Karena saya hanya bisa mendengar, sementara yang dengerin saya siapa? Nggak bisa. Mungkin kalau platformnya menggunakan seperti Zoom ini, atau Google Meet, atau platform digital yang ada interaksi interaktif ya antara dua pihak, itu baru memungkinkan. Ini wahyu ya. Dan insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Ini saya skip karena masih pendahuluan saja. Oke. Sekarang terkait dengan nuzul Quran. Nuzul Quran itu ada 2 tahap. Ya. Pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nyetok di sana. Semuanya. Baru dari Baitul Izzah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur hampir 23 tahun lamanya. Ini pendapat yang mainstream. Sekalipun sebagian ulama ada yang mengatakan nggak ada itu Baitul Izzah. Adanya langsung dari Lauhul Mahfuz dan perintah Allah lah yang menyicil itu. Tapi kalau Al-Fakir ngikut pendapat jumhur ulama. Ya, seperti yang tertera di dalam skema yang ada di depan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, yang pertama turun surat Al-Alaq ya. Itu hanya 5 ayat saja. Adapun surat yang pertama turun secara lengkap itu surat Al-Fatihah dan surat Al-Mudaththir ya. Dan atau ya. Kemudian ayat yang terakhir turun surat Al-Baqarah 251 ya, yang dipilih oleh kebanyakan para ulama. Ada juga yang memilih surat Al-Maidah 3 ya. Al-yauma akmaltu lakum, tapi ini pendapat lemah karena jarak antara ayat ini dengan wafatnya Rasulullah itu masih beberapa bulan. Kalau Al-Baqarah 281 ini tidak sampai berbilang bulan ya. Dan yang terakhir, surat utuh yang terakhir turun ya, surat An-Nasr. Nah, ini sekedar maklumat pertama terakhir turun. Nah, sekarang kita membahas pada asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah latar belakang sebuah ayat yang diturunkan oleh Allah baik karena peristiwa seperti hadisul ifki, tuduhan perselingkuhan yang dialamatkan oleh orang-orang munafik kepada Aisyah, atau kisah tentang Khawlah binti Sa'labah pada kasus zihar di awal surat Al-Mujadilah, atau awal surat Al-Mumtahanah pada kasus Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi dari peristiwa. Ada juga dari pertanyaan. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jadi yas'alunaka itu ada latar belakangnya. Itu disebut dengan asbabun nuzul. Ini nanti kita bahas pada detail pada waktunya jika seandainya nanti kita ada kesempatan. Nah, yang menarik adalah ternyata tidak semua ayat Al-Quran itu turun dengan asbabun nuzul. Kenapa? Apakah semua ayat Al-Quran itu turun harus ada sebab atau pertanyaan? Tentu tidak. Loh, kok begitu kenapa? Karena Al-Quran ini bukan buku sejarah, bukan buku peristiwa. Al-Quran itu buku independen. Itu buku manual. Kalau bahasa kita manual guide. Buku yang akan digunakan manusia menempuh hidupnya. Jadi bukan karena ada satu peristiwa buku itu turun. Ada satu peristiwa buku itu turun. Itu reaksi. Allah menginginkan sebagian dari ayat Al-Quran itu ada sebab nuzulnya. Tapi tidak semuanya. Ya. Karena itulah Al-Quran disebut independen. Ya. Nah, yang diturunkan tanpa sebab jauh lebih banyak. Karena Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan ini disusun di awal
mushaf, di awal Al-Quran, ini disusun setelah ini sampai akhir surat An-Nas. Karena itu susunan Al-Quran mulainya dari Al-Fatihah, diakhiri dari An-Nas, itu susunan yang tidak bisa diubah. Adapun ada sejarah atau kemudian turunnya Al-Quran berdasarkan susunan Al-Quran berdasarkan turunnya Al-Quran, itu hanya untuk sebagai peristiwa pengetahuan. Tapi Al-Quran tidak boleh kita baca atau istilahnya susunannya kayak begitu. Karena Allah menginginkannya pedoman secara utuh. Nah, ini kaidah asbabun nuzul, nanti saya kira kita akan kaji lebih dalam. Ada yang sifatnya umum, ada yang khusus ya. Ini juga periodisasi ayat Makkiyah dan Madaniyah. Karena periodisasi ayat itu terkait dengan ayat ini diturunkan sebelum hijrah atau setelah hijrah. Ayat ini diturunkan di Mekah atau di luar Mekah. Nah, itu ada konsekuensi dan cara memahaminya. Kalau kita tahu, kita enak. Kita paham. Bahwa nanti setelah itu, ayat ini sudah tidak berlaku karena ada ayat setelahnya yang mengeliminir ayat ini, atau proses itu merupakan bagian dari proses dari ayat sebelumnya. Nah, sekarang di bagian kedua, kalau tadi adalah yang terkait dengan sejarah dengan tulurnya Al-Quran. Sekarang yang terkait dengan sejarah mushaf. Ya. Al-Quran sekali lagi ya. Ini kalau kita ditanya, saya nanti kembali lagi ya. Ini yang paling penting itu sebentar, harusnya ada di depan. Nah, ini yang paling penting itu ini dulu. Kalau kita ditanya, kapan Al-Quran ditulis 30 juz lengkap? Kita harus menjawab dengan sangat yakin, semua ditulis final di zaman Nabi. Karena kalau kita jawab di zaman Utsman atau di zaman Abu Bakar, siapa yang memvalidasi? Tapi ingat, yang divalidasi oleh Rasulullah SAW bukan tulisannya. Yang divalidasi adalah bacaannya. Karena Rasulullah SAW adalah seorang ummi, buta aksara, sampai beliau wafat, beliau tidak bisa baca tulis. Karena Allah yang menginginkan, bukan karena beliau nggak cerdas. Ya, ini satu hal yang penting sebagai kaidah dasar. Loh, tulis zaman Rasul 30 juz. Iya, tapi tidak dibukukan. Baru dibukukan di zaman Abu Bakar, dan itu hanya satu. Abu Bakar wafat, dipindahkan ke tangan Umar. Umar wafat, dipindahkan ke tangan Hafsah. Kemudian pada saat Utsman bin Affan naik sebagai khalifah, baru ada disebut dengan standarisasi mushaf Al-Quran. Karena itu ada istilah mushaf Utsmani, ada istilah rasem Utsmani. Nah, nanti dibahas di situ apa itu rasem, ya, insyaallah. Nah, baik, saya bahas dari depan. Ya, jadi di era Rasulullah SAW, para sahabat itu fokus pada hafalan, karena kebanyakan mereka atuh masyarakat bertutur. Ini hampir mirip masyarakat Indonesia lah, masyarakat yang kurang suka menulis. Sukanya masyarakat bertutur dan mendengarkan. Menulis kurang suka. Lebih suka memforward ya. Kemudian setelah dihafal itu divalidasi. Dan Rasulullah memiliki para pencatat wahyu. Mereka menulis. Ada juga selain yang diperintahkan, sahabat-sahabat yang dengan inisiasinya sendiri menulis. Nah, jadi tidak diperintahkan tapi dengan inisiasinya. Tapi divalidasi. Karena dia bacakan di depan Rasul. Ya. Baik. Nah, yang digunakan sarana menulis itu bukan kertas. Karena terbatas sekali. Ada disebut dengan arsip, itu pelepah kurma, lihaf, batu yang tipis, pipih, rika itu kulit, al-aktaf, tulang lebar yang kering, al-aktab, kayu. Jadi dituliskannya di seperti itu sehingga tidak memungkinkan untuk dijilid. Oh, sehebat-hebatnya percetakan kalau dikasih tulang, dikasih kayu, dikasih kulit binatang, dikasih batu, tolong jilidnya, nyerah dia. Karena itulah
tidak dijilid di zaman Rasul, pertama karena macam-macam medianya, yang kedua wahyu nggak selesai, nggak ketahuan. Kalau saya ditanya, Ustadz kapan bukunya terbit? Bisa diperkirakan, karena itu karya saya. Tapi kalau Rasul ditanya, ya Rasulullah, kapan Al-Quran selesai diturunkan? Ya mana saya tahu. Itu kan urusan Allah. Allah yang memberi wahyu. Rasul pun tidak tahu kapan Al-Quran selesai diturunkan. Karena itu tidak bisa ditulis ulang dan dijilid. Baru dijilid zaman Abu Bakar. Kira-kira begitu ya. Nah, pada saat Abu Bakar ini akan membuat kodifikasi, para sahabat yang dibentuk oleh Abu Bakar, diketuai oleh Zaid bin Sabit, maka kemudian ada beberapa catatan yang mereka harus menyetor catatan itu. Dipanggil oleh tim. Pada saat mereka setor catatan, ada dua syaratnya. Yang pertama, dia harus membacakan dan bacaannya sesuai dengan yang dicatat. Yang kedua, dia harus meyakinkan kepada panitia bahwa dia benar-benar mencatat itu di depan Rasul. Sudah divalidasi oleh Rasul. Nah, ini nanti ada kendala di masa Utsman ya. Ini masa ini masih baik-baik saja. Nah, setelah itu, setelah selesai, catatan dikembalikan kepada mereka. Maka kemudian bergantilah setelah paskanya wafatnya Abu Bakar, Umar. Nah, di zaman Utsman ini, futuhat Islamnya udah masuk kemana-mana, dan terjadi beberapa perbedaan qiraat. Qiraat penduduk Syam mengikuti qiraat Ubay bin Ka'ab, qiraat penduduk Kufah mengikuti qiraat Abdullah bin Mas'ud, negeri-negeri yang lain mengikuti qiraat Abu Musa al-Asy'ari. Pada saat Hudzaifah ke Azerbaijan, itu mereka saling caci-mencaci, menyalahkan, bahkan ada yang mengkafirkan. Ini fenomena yang tidak bagus, akhirnya dilaporkan kepada Utsman, dan Utsman mengambil keputusan untuk mengambil lagi yang dulu pernah digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketuanya masih sama, Zaid bin Sabit, karena memiliki kecerdasan, beliau bisa berbagai bahasa, banyak sekali yang dikuasai beliau, bahasa selain Arab, lalu dikuatkan dengan 3 penulis wahyu, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Harith. Nah, inilah yang kemudian menjadi tulang punggung penulisan ulang dan standarisasi di era Utsman bin Affan. Nah, dari situ kemudian ada metode. Kalau ada bacaan yang berbeda antara Zaid dan 3 sahabat, maka sahabat 3 ini yang dikuatkan. Karena mereka orang Quraisy ya. Dan setelah nanti selesai disalin, jadi syaratnya masih sama seperti yang pertama ya. Mereka harus datang membawa catatan, dibaca sesuai dengan yang tertulis, kemudian harus membuktikan bahwa mereka menulis di depan Rasul. Harus ada saksinya. Setelah itu baru mereka tidak itu di bumi hanguskan. Jadi tidak dikembalikan. Karena khawatir nanti ke depan menjadi masalah. Nah, yang menarik adalah ada 2 ayat di akhir surat At-Taubah itu nyaris hilang, nyaris nggak ditulis. Kenapa? Para sahabat, kamu hafal nggak? Hafal. Kamu hafal. Kamu hafal. Tapi mana buktinya? Siapa yang menulis ini? Nggak ada. Hingga akhirnya datanglah satu orang, sahabat namanya Khuzaimah. Sahabat Khuzaimah ini menyerahkan itu, dan dia tidak punya saksi. Makanya nyaris nggak ditulis. Nah, tetapi kemudian ada sahabat lain yang pernah mendengarkan Rasulullah SAW bahwa persaksian sahabat Khuzaimah ini setara dengan persaksian 2 orang. Maka akhirnya akhir surat At-Taubah itu tetap ditulis karena mereka, para sahabat itu tervalidasi hafal, dan yang kedua ada satu-satunya catatan yang dipunyai oleh sahabat Khuzaimah. Itu sebagai salah satu cerita saja, nanti akan kita pertajam ya pada bahasan pada waktunya. Lalu setelah ada, karena penggandaannya tidak memakai mesin, ya manual. Ada yang mengatakan ditulis rangkap 7, digandakan 6, dan seterusnya. Lalu setelah distandarisasi itu, ada guru-guru yang membawa. Zaid bin Sabit di Madinah, Abdullah bin Sa'ib di Mekah, Mughirah bin Syu'bah di Syam, Abu Abdurrahman As-Sulami ke Kufah, dan seterusnya. Karena kirim itu dan seterusnya. Nanti ada bahasan juga tentang Rasm Utsmani. Ya. Nah, ini adalah contoh mushaf yang awal-awal kotak-kotak saja, tidak ada titiknya, ya, sulit untuk dibaca.
Baik, nanti itu insya Allah akan kita bahas lebih rinci. Nah, saya mohon izin tambah beberapa untuk yang menjelaskan yang ketiga. Mudah-mudahan nanti ya 10 menit lagi maksimal. Yang ketiga terkait dengan pemahaman kandungan Al-Quran. Al-Quran itu isinya jadi setelah pendahuluan, yang pertama tentang nuzulul Quran, tadi ada wahyu, asbabun nuzul, dan seterusnya. Yang kedua terkait dengan sejarah mushaf, dan yang ketiga terkait dengan pemahaman atau kandungan Al-Quran. Ini kita mulai nanti dengan metodologi tafsir. Ada kemukjizatan Al-Quran, ada qiraat Al-Quran, termasuk ada nagom, nada baca, kisah-kisah Al-Quran, kaidah-kaidah terkait dengan nasi mansuh, muhkam mutasyabih, am, alfat, ada dalalah, ada kontekstualisasi yang lain-lainnya. Nah, ini kita bahas di sini. Pertama, ini kita akan membedakan tafsir itu apa. Tafsir, bedanya tafsir dengan takwil itu apa, ya. Kemudian nanti ada juga tadabbur, ada juga terjemah. Nanti kita bahas di sana. Dan tafsir itu sendiri kan perkembangannya, tafsir di era sahabat berbeda dengan era tabi'in. Era sahabat yang mereka tahu, ya, tentu mereka tokoh-tokoh mufassirnya siapa saja, mereka nanti akan dibahas pada masa ini. Dan termasuk juga madrasah tafsir di era kedua. Ada madrasah tafsir Mekah, madrasah tafsir Madinah, madrasah tafsir Irak, lalu muncul era kodifikasi dan berkembang hingga saat ini. Ya, sehingga nanti ada disebut dengan metodologi. So, nanti kita bahas di sana ya. Pada periode kedua, siapa aja tokoh-tokohnya, guru besarnya dari sahabat, murid-muridnya dari tabi'in. Kemudian yang periode ketiga, setelah tabi'in, itu di era kodifikasi. Nah, era kodifikasi itu pertama muncul di buku-buku hadis. Seperti Imam Bukhari, itu ada pembahasan khusus tafsir. Kemudian Ibnu Majah ada bahasan tentang tafsir. Abu Bakar An-Naisaburi, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban ada bahasan ayat-ayat yang ditafsiri oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, lebih jauh lagi, ada buku tafsir yang lengkap. Ya, dari surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas maksudnya. Itu adalah karya Ibnu Jarir At-Tabari. Nama bukunya adalah Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayyi Al-Quran. Itu ditulis beliau yang wafat tahun 310 Hijriah. Setelah itu muncul pendekatan tafsir yang lainnya. Ini seorang mufassir itu harus punya 3 kompetensi setidaknya. Ada syurut ma'rifiyah, syarat kompetensi. Kemudian ada syurut syakhsiyah khuluqiyah, syarat kepribadian dan akhlak. Yang ketiga ada syurut manhajiyah, yaitu syarat-syarat metodologi. Nah, adapun metode tafsir itu, kalau dilihat dari sumbernya 2. Dari riwayat, baik Nabi atau sahabat atau tabi'in, tafsir bil ma'tsur, ataupun ijtihad. Tapi begini, tidak berarti yang tafsir bil ma'tsur itu nggak ada ijtihadnya. Tafsir At-Tabari itu ada juga pendapat beliau. Tidak juga berarti tafsir beliau itu tidak ada dalilnya. Tetap ada dalilnya. Gitu. Nah, setelah mendapatkan sumber 2 ini, atau salah satu dari 2 ini yang dominan, maka diolah menjadi 4 cara. Bisa menggunakan metode analitik A sampai Z, ya, dianalisis semuanya, atau menggunakan metode tematik, misalnya perempuan dalam Quran, politik dalam Quran, kesejahteraan dalam Quran, manajemen krisis dalam Al-Quran, tematik. Atau ijmali global seperti tafsir Jalalain, tafsir Muyassar, tafsir ringkas, ya. Atau muqaran, perbandingan, baik komparasi antar pendapat para mufassir atau antar ayat dan lain sebagainya. Ya. Nanti kita juga akan membahas tentang qiraat, ya. Kenapa bacaan Al-Quran itu macamnya ada yang bilang 7, ada yang bilang 10. Apakah berarti ada 7 atau 10 mushaf? Ternyata tidak, kan? Lalu apa beda qiraat dengan nagham? Dengan gaya lagu melagukan Al-Quran. Boleh nggak dengan dialek atau dengan nada, misalnya baca Quran dengan nada Sunda, dengan nada Cina misalnya, dan sebagainya. Boleh nggak kayak begitu? Soalnya nanti kita akan bahas di sini. Nah, macam-macam qiraat, terus kenapa yang terkenal itu disebut adalah qiraat Hafs dari Asim, ayah tiri beliau, dan kenapa yang paling terkenal itu justru riwayat dari Kufah, bukan riwayat dari Madinah atau Mekah. Nah,
kita juga akan membahas tentang dimensi kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran itu punya mukjizat yang berlaku selama-lamanya. Semua orang ditantang untuk membuat seperti Al-Quran. Ya. Kemudian kapanpun, ya, dan Al-Quran terjaga, bisa dihafal meskipun oleh orang yang masih kecil dan tidak paham bahasa Al-Quran. Luar biasa. Padahal Rasulullah SAW adalah seorang ummi yang baru mulai menghafal Al-Quran di usia 40 tahun, tapi kemudian sampai akhir hayatnya beliau tidak bisa baca tulis, tapi tetap bisa menghafal Al-Quran. Nah, dimensi kemukjizatan Al-Quran itu setidaknya ada 5 unsur. Unsur bahasa yang paling pokok saya kira. Kemudian ada unsur tajri', hukum, ada unsur saintifik, ilmi, ada unsur hal gaib atau al-ghaibi, dan ada unsur mukjizat visualisasi. Insya Allah akan kita bahas ya. Kenapa dalam Al-Quran itu ada kata-kata ghafirun, ada ghafarun, ada ghafurun, tiga-tiganya artinya maha pengampun. Padahal bentuknya satu biasa, ghafirun, ada superlatif tingkat pertama ghafarun, ada superlatif yang paling tinggi ghafurun. Kenapa di dalam surat Yusuf Allah membahasakan wa ghallaqatil abwab, ya? Kenapa tidak wa aghlaqa? Nah, itu juga nanti akan dibahas secara kebahasaan. Kenapa ada pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sampai 31 kali, ya. Itu dibahas dalam dimensi kemukjizatan bahasa. Lalu kenapa tasyri' dalam agama kita bertahap, ya. Kewajiban puasa, larangan khamr, larangan berjudi, dan seterusnya itu bertahap. Secara saintifik juga ada penelitian ilmiah yang mendukung. Lalu apa bedanya penelitian ilmiah itu sebagai tafsir ilmi atau sebagai ijaz ilmi? Nanti insya Allah kita diskusikan juga. Ada disebut dengan al-ijaz al-ghaibi, hal-hal gaib yang disebut Al-Quran, baik gaib pada masa lalu, kisah-kisah sebelum Nabi, atau masa yang akan datang yang belum terjadi pada waktu itu, ya, dan juga pada peristiwa hari kiamat yang belum terjadi hingga hari ini, atau juga yang gaib pada hari itu terjadi, disebut gaib hadir. Maksudnya apa? Hari ini saya hanya tahu yang ada di sekitar saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di port misalnya. Padahal hari ini. Itu disebut dengan al-ghaib al-hadir. Rasulullah SAW mau diancam bunuh. Ada pengkhianatan. Beliau nggak tahu, tapi dikasih tahu Allah. Nah, itu yang disebut dengan al-ghaib al-hadir. Lalu ada yang terakhir, at-taswiri, ada visualisasi. Ini juga tidak kalah dahsyatnya. Karena ketika disebut ayat Al-Quran, kita seolah-olah berada di depan giant screen. Melihat dengan gamblang, baik tentang kisah, perumpamaan, atau hal-hal yang supaya kita bisa membayangkannya. Itu saja, saya kira, dan nanti ada, satu lagi, kisah Al-Quran, itu kenapa ada yang diulang, ada yang tidak, karakternya seperti apa, ya, ayat-ayat muhkam mutasyabih, ya, ini adalah bagian dari sesuatu yang nanti harus detail kita membahasnya, saya kira. Saya kira itu sebagai pengantar Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah nanti pada sesi-sesi berikutnya saya akan coba berdialog dengan panitia tentang kebutuhan yang diperlukan. Lama ya, maksudnya tidak reguler setiap pekan. Nanti kita akan coba pilih tema-tema yang relevan yang saya kira akan lebih bermanfaat sebagai basic ya. Artinya kalau saya orang tidak takhasus di bidang ulumul Quran, saya ingin tahu basically hal-hal yang terkait dasar penguasaan studi Al-Quran itu apa saja. Itu nanti insya Allah akan kita diskusikan dengan panitia. Saya kira ya, itu sebagai mukadimah. Saya diberi waktu 1 jam dan saya kira ada waktu sekitar 15 menit untuk bisa didiskusikan kalau ada sesuatu yang ditanyakan atau ada request atau ada mungkin yang mau dikonfirmasi atau diperbaiki. Saya silakan dan saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah Ustaz. Subhanallah, komprehensif sekali. Ternyata banyak ya cakupannya. Sampai ada qiraat dan juga nasikh mansuh. Kemudian sejarahnya dan ya banyak kayaknya yang bisa lulus sarjana. Mudah-mudahan insyaallah.
Ustaz, terima kasih tadi atas penjelasan global sebagai al-muqaddimah untuk ulumul Quran. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz, dari tadi yang Ustaz sampaikan. Yang pertanyaan pertama adalah, Ustadz, kenapa dalam periwayatan ataupun dalam kodifikasi atau untuk verifikasi ini ada salah satu syaratnya adalah memandang orangnya, jadi tentang asbabul khuluqi ataupun kepribadian seseorang, termasuk ketika hadisnya itu badinya kurang bagus, akhirnya doib, dan ketika tadi dalam syarat untuk verifikasi juga ada syarat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz, apakah semua yang diturunkan itu harus dieksekusi, artinya dalam tataran aplikasi harus semuanya dilaksanakan, atau memang kita melihat dari asbabun nuzul dalam artian nasikh mansuhnya, karena melihat beberapa ada yang ayat sudah dihapus tapi mereka masih melaksanakan atau mengatakan itu bagian dari syariah. Salah satu contohnya adalah kasus tentang nikah mut'ah. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan mukjizat Al-Quran itu sendiri, Ustaz. Apa rahasia ketika suatu ayat itu diulang-ulang? Terima kasih, Ustaz. Itu aja mungkin pertanyaan sebagai pembuka. Nanti insya Allah sambil menunggu dari peserta yang lain. Jazakumullah, Ustaz. Tafadhol. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jadi ada 3 ya. Saya kan nggak mencatat ya. Baik, yang pertama tadi terkait dengan yang itu ya. Apa? Yang pertama apa tadi? Yang pertama? Terkait dengan ada untuk verifikasi ini melihat dari orangnya. Kenapa harus ada akhlak tadi ya? Akhlak ada. Sementara kalau di Barat ini akhlak itu tidak menjadi hal yang utama gitu. Ya, syurut khuluqiyah itu penting. Dalam hadis itu disebut dengan al-adalah. Karena misalnya seorang membawa hadis, kalau dia itu tukang bohong, itu berpengaruh. Bawa hadis tapi dia hobinya atau pernah berzina, atau pernah melakukan dosa besar, itu tidak diterima. Demikian juga menjadi syarat mufassir, karena kan terkait dengan sakralitas. Ya. Di ilmu tidak sebagai knowledge, ilmu itu untuk diterapkan. Beda dengan pendekatan Barat secara umum bahwa ilmu itu sebagai knowledge kognitif, ya, penelitian yang dinikmati, dan itu sekarang sedang dikembangkan dalam studi keislaman atau Al-Quran, studi perspektif objektif ya. Artinya kita studi itu diharapkan bahkan sampai ada kritik teks ya, ada istilah kritik teks. Al-Quran dikritisi sebagai teks, padahal tidak, tetap ada kaidahnya. Makanya orang-orang yang melakukan pendekatan itu betul-betul dia terpengaruh dengan metodologi kritik sastra murni, padahal Al-Quran bukan sastra. Apalagi kalau kita kaitkan Al-Quran sebagai kalamullah, maka Al-Quran sebagai kalamullah itu ya nggak bisa dong. Kalau ada mushaf, kemudian mushafnya kita jadiin bungkus gorengan, itu pelecehan gitu. Nggak bisa dong, sama aja. Saya punya foto orang tua, kan kertas ya. Lalu ada orang injak-injak, itu kan simbol. Itu bedanya di situ. Nggak bisa kita samakan. Hingga ada syurut khuluqiyah. Kenapa sih kita baca Quran harus menutup aurat? Imam Nawawi bahkan dalam kondisi bersih, tenang, hening gitu. Kan sama aja saya baca WA, kan? Beda dong. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf tadi yang kedua apa? Singkatnya aja. Jadi yang kedua tentang masalah bagaimana memahami apakah yang di Al-Quran itu harus dilaksanakan secara keseluruhan. Masuk tadi itu ya. Salah satunya orang masih menganggap itu bagian dari syariat karena bagian dari Al-Quran. Oke, baik. Nanti yang ketiga saya tanya lagi. Ya, jadi itu proses. Kalau proses itu yang berlaku hukum terakhir, tetapi dalam metodologi dakwah bisa dilakukan.
Ya sama, mohon maaf kalau ada kita mendakwahi orang supaya menghentikan meminum alkohol misalnya. Hukumnya udah jelas, haram. Tapi untuk dia meninggalkan sama sekali perlu rehabilitasi. Beda ya. Mendakwahi orang supaya sholat 5 waktu bertahap. Ya. Puasa berat. Apalagi kalau seperti sekarang ya. Saya tidak tahu kalau sekarang puasa itu berapa lama itu. Mungkin karena belum terlalu selatan ya. Jadi sekarang cukup ekstrim karena musim panas kan di Australia sekarang. Jadi berat, sehingga bertahap. Tapi nggak bisa dong, lalu hukumnya dipraktekkan yang itu sebagai hukum final, nggak bisa. Contoh, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Oh, khamr itu ada baiknya, ada buruknya. Nggak bisa itu pertama. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mabuk kalau mau sholat. Artinya setelah selesai sholat boleh mabuk. Nggak bisa. Sebagai proses mendakwahi orang, it's okay. Tapi sebagai hukum final, nggak bisa. Tetap haram. Nah, tetapi Anda tinggalin pelan-pelan, ya nggak apa-apa berproses. Insya Allah nanti kalau sungguh-sungguh akan bisa. Dalam cara berdakwah ya, sekali lagi, cara berdakwah, bukan hukum finalnya. Hukum final tetap haram. Nggak bisa berubah. Diamalkan semua, iya diamalkan semua, tapi terkait karena Al-Quran berhubungan. Nikah mut'ah kayak tadi, menikahi 2 perempuan bersaudara, itu kan sudah lewat. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga terkait dengan rahasia pengulangan suatu kalimat ataupun kata yang ada dalam Al-Quran. Itu ya. Rahasianya apa saja? Pengulangan kalimat atau kata dalam Al-Quran itu ada disebut dengan 2 fungsi. Disebut dengan wadhifah diniyah, dan yang kedua wadhifah adabiyah. Wadhifah diniyah itu doktrin. Orang kalau ngulang-ngulang itu doktrin, keyakinan, syariat. Atau dia wadhifah adabiyah, fungsinya sastrawi, keindahan, justru diulang karena indah. Pengulangan itu ada yang tidak indah. Dulu saya waktu masih kecil, diulang-ulang kan. Bangun pagi, saya setelah itu makan, setelah itu berangkat, setelah itu berpakaian, setelah itu kemudian diulang-ulang. Tapi pengulangan yang seperti ini tidak indah. Tapi pengulangan Al-Quran seperti Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu paling banyak. Atau pengulangan ilahumma Allah wailu yauma idzil lil mukadzibin fahal min mudzakir. Itu kan pengulangan yang berulang-ulang. Kenapa kok luar biasa? Dan itu sebenarnya saya punya bahasan khusus tentang itu ya. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita atau nanti saya berikan linknya yang bisa membahas tentang terkait tema tersebut. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah perlu mengulang? Sama seperti kisah. Pengulangan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu ada keperluannya. Sama dengan banyaknya kisah yang paling diulang Al-Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini kan dimensi kemukjizatan Al-Quran. Adanya pengulangan kisah. Nah, ternyata Nabi Musa alaihissalam itu sangat ikonik dengan kisah sepanjang masa. Coba kalau Bapak dan Ibu memperhatikan kisah Nabi Musa, terutama dalam kisah Al-Qasas. Itu kisah-kisah Nabi Musa itu penggalan-penggalannya dialami hampir semua orang. Kalau dikumpulkan di surat lain misalnya. Sederhana, saya teringat sekali. Nabi Musa alaihissalam ketika diminta latihan oleh Allah. Dalam surat Toha misalnya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, itu di tangan kananmu apa Musa? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Itu dikatakan, Nabi Musa berkata, oh dia tongkatku ya Allah. Aku gunakan untuk menggembala, untuk kegunaan ini. Allah perintahkan, lemparkan. Ketika dilempar, dia berubah menjadi ular, Nabi Musa takut. Qala, la takhaf, khudha. Sanu'idaha siratahan ula. Kamu nanti ngambil, bisa berubah jadi tongkat lagi. Jadi, Allah ingin melatih Nabi Musa, dan Nabi Musa takut ular itu nggak aib. Bahasa kita Nabi Musa itu gue banget. Siapa di antara kita yang nggak takut ular? Kecuali pawang ular. Kita itu manusia. Atau nanti ketika Nabi Musa alaihissalam dia takut kepada ayah angkatnya,
Takut kepada Fir'aun, bukan takut apa ya? Karena dia berhutang jasa. Karena itu doa Nabi Musa berulang-ulang kan? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bukan supaya uraikan keluhnya lidah, dimudahkan dalam berbicara, bukan karena nggak bisa retorika, tapi karena beban-beban psikis hutang jasa. Luar biasa itu, jasa. Dan termasuk segi-segi keistimewaan diksi-diksi bahasa Al-Qur'an ya. Tadi kan pengulangan katanya sama. Ada yang diulang sinonim, ada yang diulang redaksinya beda. Contoh aja. Ghafirun, maha pengampun. Ghafarun, maha pengampun. Ghafurun, maha pengampun. Beda. Ghafarun itu mengampuni dosa-dosa kecil, biasa. Ghafarun, dosa-dosa yang lebih tinggi lagi. Tapi Ghafurun adalah Allah mengampuni dosa-dosa yang besar. Jadinya Allah menyediakan dirinya Ghafurun. Paling banyak disebut dalam Al-Quran bukan Ghafirun, bukan Ghafarun, tapi Ghafurun. Artinya Allah itu menyiapkan dirinya mengampuni dosa-dosa yang besar yang dilakukan manusia. Nah itu kira-kira cuplikan sederhana dari yang tadi ditanyakan. Mudah-mudahan itu sebagai pendahuluan ya, 3 pertanyaan tadi. Silakan kalau masih ada waktu, silakan pertanyaan berikutnya. Ya, subhanallah, masih ada waktu 2 menit lagi. Ini kita nunggu pertanyaan dari peserta yang lain, tapi masih belum ada. Ya, subhanallah, rahasianya ya membuat kita menjadi terbuka sekali, insyaallah. Ya, masih kita tunggu dari peserta, masih ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya. Ini dengan saya Tata, Ustadz. Tadi di salah satu slide Ustadz ada menyebutkan ada 5 macam mukjizat. Ada berapa 5 tadi kalau nggak salah. Yang saya tanyakan, saya pernah baca adalah dalam Al-Quran itu punya mukjizat matematis, Ustadz. Apakah memang Ustadz punya informasi mengenai hal tersebut, misalnya tentang keajaiban angka 19 di Al-Quran? Itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Tata atas feedback-nya. Jadi itu mungkin lebih tepatnya adalah pendekatan saintifik ya terhadap ayat-ayat Al-Quran terkait dengan angka-angka. Jadi kalau leverage-nya mau dinaikkan sebagai mukjizat itu debatable memang. Tapi pendekatan saintifik itu dibolehkan. Karena angka-angka itu di dalam Al-Quran, kaidahnya sederhana. Angka di dalam Al-Quran yang eksak, yang pasti eksak itu cuma 2. Angka 1 dan angka pecahan. Karena angka paling banyak disebut angka 1. Nah, angka pecahan itu tidak bisa ditakwil. Setengah, sepertiga, itu eksak. Ya. Tetapi, kalau angka selain 1 dan pecahan, itu kemungkinan tidak eksak bisa. Contoh angka 7, ya, angka 7, angka 10, angka 100, angka 1000, angka 100.000 itu bisa jadi tidak eksak. Ya. Mentakwilkan, contoh 7 langit, ya, 7 lautan, itu bisa jadi tidak eksak. Ya. Makanya itu pendekatan terhadap angka-angka itu ada yang menghubungkan. Ya memang kalau ada ilmunya nggak ada masalah, tapi kadang lebih kepada cocokologi. Ya kalau itu naudzubillah min dzalik ya mudah-mudahan tidak ya. Makna bahwa angka itu tidak eksak kita bisa lihat tentang penyebutan 7 langit. Nah, apa sih makna 7 langit? Atau Allah menciptakan bumi dan langit ya fi sittati ayyam dalam 6 hari. Nah, itu juga tidak eksak. Ada penakwilan terkait dengan hal tersebut. Itu saya kira. Allah alam. Silakan. Mohon izin mematikan ada alarm berbunyi. Ya, silakan Pak. Jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Dari peserta yang lain monggo kalau ada mau menanyakan satu peserta lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustaz, nama saya Leni. Ustaz mau bertanya, untuk urutan dan penamaan surat-surat dalam Al-Quran itu berdasarkan apa ya, Ustaz, penyusunannya? Kemudian yang kedua,
saya pernah dengar bahwa setan itu juga menerima atau mempunyai wahyu ya kalau nggak salah Ustaz. Minta tolong diluruskan atau mungkin dijelaskan Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. boleh ini. Terima kasih. Susunan Al-Quran, baik ayat ataupun surat, itu given. Tidak ada campur tangan manusia ataupun malaikat. Dari Allah yang memerintahkan. Jibril hanya sebagai postman, dan Nabi Muhammad itu penerima wahyu. Tapi penamaan, penamaan itu ada yang sifatnya given dari sananya dan ada ijtihad. Makanya kalau kita temukan surat misalnya, ada surat namanya Al-Mu'min. Di mushaf lain namanya surat Ghafir, nggak apa-apa, karena ada dua nama. Ada namanya surat Al-Isra, di mushaf lain namanya surat Bani Israel, nggak apa-apa, karena itu ijtihad sifatnya. Kalau penamaan ya, termasuk loh, versi ini surat Al-Quran jumlahnya 6.000 sekian, versi ini 6.000 sekian, kok beda-beda? Nggak apa-apa, karena itu penamaan itu terkait dengan al-waqfu wal ibtida, berhentinya di mana. Sama-sama 7 ayat surat Al-Fatihah, itu ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya letaknya berbeda. Itu sama-sama 7 ayat. Karena ada yang hitungnya dari Bismillah, ada yang hitungnya dari Hamdalah, dari Alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau urutan, itu sudah saklek, given. Kalau yang kedua, itu terkait dengan penamaan, itu ijtihad. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Bu Leni? Yang kedua? Yang terkait dengan tentang wahyu setan. Oh, setan. Ya. Baik, wahyu. Itu secara bahasa, seperti yang tadi saya jelaskan. Setan itu bisa menerima wahyu dan memberi wahyu, tapi secara bahasa. Bukan secara istilah. Di surat Al-An'am tadi ya, 112 dan 121 ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi. Kata-kata yuhi itu memberi wahyu, saling memberi wahyu, itu di situ wahyu artinya arti bahasa. Jadi membisikkan. Karena wahyu itu artinya adalah bisikan. Tapi wahyu seperti Nabi, jelas tidak. Itu, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Ustadz, ini ada pertanyaan dari chat. Ustadz, Al-Quran yang ditulis itu ada lebih dari satu. Yang sekarang menjadi acuan itu acuan yang mana, Ustadz? Yang menjadi acuan disepakati para ulama adalah mushaf Utsmani. Dan mushaf Utsmani itu mushaf yang akomodatif. Nah, itu nanti makanya ada bahasan tentang sejarah mushaf. Apa hubungannya dengan Rasm Utsmani. Tapi kenapa ada qiraat sab'ah? Ada beda-beda. Nah, itu cara baca. Cara baca itu berbeda dengan mushaf. Apakah mushafnya kita berbeda sama mushafnya orang Maroko misalnya? Oh, ternyata ada beda itu cara penulisannya. Ya, ada beda. Tapi secara umum cara bacanya tidak berbeda. Sama, sekarang di Indonesia ada mushaf Braille yang digunakan akan dibaca oleh orang-orang yang saudara-saudara kita yang tunanetra. Jadi sebenarnya acuan mushaf kita satu, mushaf Utsmani. Hanya saja nanti mushaf riwayat siapa, itu nanti disesuaikan. Kalau mushaf Utsmani aslinya nggak ada titik, nggak ada harokat, nggak ada ayat 1, 2, 3, 4, karena pada waktu itu hanya kaidah umum. Nah, turunannya itu disebut sesuai dengan lokal masing-masing. Karena mushaf Utsmani itu akomodatif. Itu saya kira. Wallahu a'lam. Jazakumullah Ustaz atas penjelasannya, subhanallah, luar biasa. Ustaz, mengingat waktu sudah jam 5:05, kami dari moderator, saya selaku moderator, mohon Ustaz untuk memimpin doa dan sekaligus menutup acara kita untuk kesempatan kami. Tafadhol Ustaz. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan perjumpaan perdana kita di serial Dirasah Ulumul Quran, mempelajari kaidah-kaidah pokok dalam Ulumul Quran. Mudah-mudahan diberikan sebab Allah memasukkan kita sebagai ahlul Quran. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma ja'alna. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'thartahu fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina
وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعل القرآن دليلا وإماما لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وذريتنا وأزواجنا من أهل القرآن واحشرنا وإياهم في زمرة أهل القرآن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan. Jazakumullah khairan. Terima kasih Pak Ramdan dan juga Iqra Western Australia. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairal jaza. Terima kasih semuanya, Ustadz. Begitu juga dengan panitia dan juga para peserta. Insyaallah kita akan lanjut pertemuan kita di bulan berikutnya, di bulan Januari. Kami dari panitia nanti akan berdiskusi dengan Ustadz, sehingga nanti kita bisa sama-sama seperti Ustadz tadi sampaikan, bisa menemukan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dari peserta dan jamaah yang lain, insyaallah. Jazakumullah jaza. Kita tutup dengan baca dalam kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.